Bayangkan ketika lu bangun tidur, harga beras naik, besoknya listrik naik, minggu depan BBM naik, tapi gaji lu tetap segitu-segitu saja. Harga barang melambung, harga jasa tidak stabil. Dan lebih sakitnya lagi, lu lihat TV, radio, berita yang lu lihat bukan solusi, tapi pejabat yang korupsi. Inilah kenyataan hidup dan berkembang di negara yang sakit. Pertanyaannya, kita mau ikut sakit atau kita bertahan? Negara yang sakit itu bukan hanya soal pemerintahannya, tapi soal sistem korupsi yang dianggap biasa, birokrasi yang menyulitkan rakyat kecil, sementara orang kaya yang makin kaya, orang miskin yang makin miskin dan terhimpit, dan kita mau gak mau harus bertahan di dalamnya. Yang jadi korban, akhirnya lapangan pekerjaan kecil, sulit mencari pekerjaan, banyak orang yang putus asa. Tapi kita sebagai generasi muda gak boleh putus asa. Kita harus adaptasi dengan adanya zaman. Sebenarnya kita bersyukur juga lahir di Indonesia dengan SDM-nya yang menurut gue kurang gitu, yang kebanyakan ikutin habit TikTok lah, inilah itulah. Tapi kita jangan seperti itu. Kita harus berpikir ke depan dan memiliki masa depan. Mungkin gue di sini coba buat sharing-sharing sama lu semua, gimana cara kita berkembang di negara yang sakit ini. Yang pertama, lu harus memiliki skill yang aktif, skill yang bisa lu pakai, skill yang bisa lu kembangin. Contoh, lu bisa masak, lu kembangin gimana cara masak lu. 1 tahun lu pelajarin cara masak lu make sure setelah lu kerja lu tabung uangnya. Ketika lu punya modal, lu coba buka usaha masak lu sendiri di rumah. Lu inovasi, asah skill lu di situ. Gue percaya itu juga bisa naikin value dan level lu. Pelajarin skill apa yang lu bisa, skill yang berguna. 2, lu harus punya passive income. Lu gak bisa mengandali satu pendapatan. Apa itu passive income? Passive income itu adalah uang yang kita dapat dengan cara kita yang diam, jadi uang yang kerja. Contoh, lu harus investasi. Investasi juga gunanya untuk nyelamatin lu dari inflasi, menjaga aset-aset lu. Penting lah lu belajar investasi dari sejak dini. Lu belajar nabung tuh di investasi. Jangan cuma belajar nabung di bank, belajar nabung di investasi. Bang, kan kalau investasi beresiko gini. Lu coba yang gak beresiko ada kok. Contohnya obligasi dan reksadana. Resikonya kecil, ya returnnya juga kecil, tapi lumayan buat nambahin passive income lu gitu. Atau bisa juga setengah sampingannya lagi, lu misalnya jadi Gojek. Gimana ke caranya supaya hari-hari lu tuh produktif. Yang ketiga, manajemen uang. Lu harus pintar-pintar pakai uang. Lu harus pecah dengan 3, sekunder, tersier, primer. Lu utamain dulu yang primer, baru yang sekunder. Yang tersier itu menurut gua gak usah buat kita saat ini, karena kita masih belum punya banyak aset yang menuju ke financial freedom. Kalau kita sudah sampai financial freedom, baru tuh kita boleh nikmatin yang tersier. Sekarang yang primer dulu dan sekunder apa contohnya? Makan, biaya hidup, bensin, pakaian.
itu baru. Yang tersier apa? Tersier itu hiburan. Kita lagi nggak butuh hiburan, kita lagi berusaha. Hiburannya nanti belakangan. Ketiga, lingkungan yang positif. Lo harus punya lingkungan positif. Lo harus kembangin koneksi lo. Koneksi lo tuh penting juga buat lo saling sharing dan belajar. Buat lo adaptasi, buat lo kembangin ilmu lo. Gitu. Kita memang nggak bisa ngerubah keadaan negara, tapi kita bisa rubah dari skala yang terkecil. Dari keluarga kita, teman-teman kita. Karena siapa lagi yang bisa naikin SDM negara ini kalau bukan kita rakyatnya sendiri. Karena kan semuanya kan dimulai dari langkah kecil menjadi langkah besar. Oke, thank you. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. See you next time, good night.